Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran Al-Qur'an hadis, yang mana kita sudah sampai di halaman 18, yaitu surah Al-Maun, yang mana kemarin sudah ada tugas untuk membuat video bacaan-bacaan yang lain, tetapi banyak sekali yang masih salah dari mengucapkan lafaz, panjang pendeknya, ataupun caraan bacanya juga banyak yang salah. Di sini mari kita buka bukunya, itu halaman 18. Mari membaca surah Al-Maun dengan benar. Awali dengan membaca basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, jadi bacanya seperti hal itulah. Jadi kita ketahui bahwasannya panjang pendeknya harus jelas, ya. Panjang pendeknya harus jelas, dan makhrajul hurufnya juga harus jelas. Yang mana za, ya. Za, alladzi, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukan ara'aital laji, ya. Ara'aital laji bukan, tapi lidahnya digigit. Ara'aital ladzi, za-nya itu digigit, itu baru benar. Za, ya. Za. Kalau ja biasa ya ja, ya. Kalau za yang alladzi ini sama yukadzibu, lidahnya digigit. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan yadu'ul, ya. Bukan yadu'ul, tapi yadu'ul, ain, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lihat panjang pendeknya, ala bukan ala, ya. Lihat panjang pendeknya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jangan fawailul lil musallin, berhenti. Kenapa? Karena di situ artinya, maknanya, maka celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau kita berhenti di situ saja, maka celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Makanya jangan diberhenti di situ, jangan wakaf di situ, tapi diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi itu bacaan yang benar, ya. Jadi lihat panjang pendeknya, jangan sampai kita salah mengucapkannya. Yang ha dibaca he, jangan, ya. Yang ha,
Kalau ya. A sama ain. Bedakan ya. Bedakan panjang pendeknya. Dan yang kedua kita sampai B mengartikan surah Al-Maun. Mengapa kita harus tahu menerjemahkan dari surah Al-Maun? Dengan mengartikan arti perkata per ayat dan seluruh ayat, kita dapat mengartikan surah Al-Maun. Agar mudah untuk menghafal, kita harus melafaz berulang-ulang atau dengan cara mendengarkan pelafalan teman dan kita bisa menirukannya. Jadi agar kita bisa cepat menghafal, hendaknya kita baca terus menerus ya. Agar apa? Agar melekat dan kita gampang menghafalnya. Di sini dijelaskan arti kata dari surah Al-Maun yaitu ha'araita. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Alladzi, orang-orang, yukadzibu, yang mendustakan biddin, agama. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang yadu'ul yatim, yadu'u yaitu menghardik anak yatim. Maksud menghardik adalah mencela atau mencaci, memukul, itu namanya menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala dan tidak, yahuddu mendorong, ala pada ta'ami pemberi makan, al miskin orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, fawailun maka celakalah, lil musallin bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka nggak boleh tuh berhenti di situ ya. Kalau kita baca surah Al-Maun, kita nggak boleh berhenti sejenak di situ, nggak boleh wakaf di situ, akan tapi diteruskan. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka an salatihim sahun, dari sholatnya mereka itu sahun, lalai. Jadi celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Yang mana maksud di sini ialah yang nggak tepat waktu sholatnya, nggak ada udzur apa-apa, nggak tepat waktu, itulah celaka bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang mereka, yaitu orang-orang mereka yura'una berbuat riya. Mereka yang berbuat riya, wa yamna'una al-ma'un, dan mereka enggan menolong barang berguna, menolong dengan barang berguna, enggan untuk menolong sesama orang, itu. Jadi celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa celaka? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya, dan juga orang yang berbuat riya dari sholatnya, dan juga enggan untuk menolong orang lain. Dia mengerjakan sholat, tapi dia lalai dalam sholatnya, dan juga yang mana mereka dalam sholatnya berbuat riya agar dipuji oleh orang. Riya itu apa sih? Riya itu sesuatu amalan, kebaikan, dan agar dipuji oleh orang lain, itu riya namanya. Itu nggak boleh riya, nggak boleh kita riya, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad. Hukum riya di mana? Beribadah orang tapi dalam keadaan riya. Nah, hukum orang beribadah dalam keadaan riya, maka tertolaklah ibadah tersebut, nggak diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan riya kita membaca salawat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau kita membaca selawat dalam keadaan riya, tetap Allah terima. Itulah keistimewaan selawatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kamu menghafal arti perkata, jadi harus tahu nih terjemahannya. Coba terjemahkanlah surah Al-Maun secara keseluruhan. Berikut ini terjemahan surah Al-Maun secara keseluruhan. Hafalkan arti surah Al-Maun dengan cara menirukan atau membaca berulang-ulang sampai kamu lancar. Jadi apa terjemahan surah Al-Maun keseluruhannya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama apa? Dalam ayat pertama, tahukah kamu araital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya apa? Mencaci maki anak yatim. Puasa enggak boleh, kita mencaci anak yatim, hukumnya enggak boleh. Mencaci, menghina, membenci, apalagi mengambil harta anak yatim. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bahwasanya kenapa? Bahwasanya kita harus kasih sayang dengan anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengucapkan yang artinya ialah ana indal yatim. Jadi kata beliau dalam maknanya adalah saya bersama anak yatim di akhirat seperti hal ini. Maksudnya apa? Jadi sangat dekat, sangat dekat, maksudnya sangat dekat di sini, Jadi nggak boleh kita yang namanya menghina anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, Yang ketiga, ayat ketiga apa? Di situ wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, Dia enggak ada pengen mendorong mengasih memberi orang fakir miskin, Sungguhnya, kalau kita sedekah pada orang miskin, siapapun itu berguna untuk diri kita sendiri. Harta enggak bakal kurang, malah baliyazat kata Nabi. Kata Nabi, tapi malah bertambah. Orang yang bersedekah bukanlah orang yang bakalan fakir, bakalan habis duit, tapi dia malah bertambah, Jadi hendaknya kita memberi kepada fakir miskin, tetangga kita ataupun sanak pemilik kita, yang enggak mampu kita beri makan, Fawailul lil musallin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka? Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, alladzina hum yuraun, dan juga orang yang berbuat riya, dan yang berbuat riya, Jadi celaka bagi orang yang berbuat riya. Yang ketujuh, wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang yang berguna, enggan menolong sesama orang mukmin, sama orang Islam, enggan menolong, padahal dia butuh dan yang ingin
yang dimintai pertolongan dia mempunyai sesuatu yang dibutuhkan. Enggan dalam pertolongan, itu adalah sifat-sifat yang sungguh bukan ajaran agama Islam. Hendaknya kita harus saling menolong dan juga jangan ria, dan juga jaga sholat kita jangan sampai lalai, dan juga saling mengasihi kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang C, memahami isi kandungan surah Al-Maun. Surah Al-Maun mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan menjelaskan tentang orang yang sholat tapi Allah mengancamnya. Apakah kamu tergolong orang yang mendustakan agama? Jadi surah Al-Maun ini mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa sih yang mendustakan agama? Nah, orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang menghardik anak yatim, dan dia juga lalai dalam sholatnya, ria, dengki, hasud, nggak ada saling menolong sama muslim. Apakah kamu tergolong orang yang mendustakan agama? Nah, dalam surah Al-Maun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang termasuk orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik adalah menyakiti, tidak menyayangi, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari dan tidak memperhatikan pendidikannya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya di bawah umur 11 tahun. Anak yatim sudah tidak mempunyai tempat berkasih sayang, yaitu orang tua seharusnya kita merasa ikut prihatin dengan cara menyayangi anak yatim. Jadi anak yatim, siapa anak yatim? Anak yatim adalah orang yang ditinggal oleh ayahnya. Kalau yatim piatu berarti ditinggal oleh ibunya. Nah, kalau ditinggal oleh ibunya berarti piatu, bukan yatim, Tapi sama aja, Tapi sama aja hukumnya, sama aja. Kita nggak boleh menghardik anak yatim piatu, di bawah umur 11 tahun. Kalau sudah dibilang, kenapa kok di bawah umur 11 tahun? Rata-rata di umur 12 tahun itu sudah balik, sudah balik. Jadi kalau udah balik dia bukan anak yatim lagi, Kalau udah balik dia bukan anak yatim lagi. Rata-rata kalau laki itu di umur 12 tahun, kalau baliknya, atau ke 15, atau ke 17, itu rata-rata baliknya, Dan adapun perempuan kadang-kadang di umur 15 itu, mengeluarkan haid, maka itu dihitung balik. Nah, di bawah umur 11 tahun dihitung anak yatim piatu, Dia harus dikasih sayangi. Jangan sampai kita yang namanya mencaci maki ataupun menyakiti terlebih-lebih, naudzubillah min zalik, terlebih-lebih malah memakan harta anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi, apakah di sekitar rumah kamu ada orang miskin? Apakah kamu sudah memberikan bantuan? Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin sangat memerlukan bantuan mereka. Bantuan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menolong orang miskin akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan akhlak yang baik. Orang yang tidak mendorong atau menganjurkan maksudnya adalah orang yang tidak mau memperhatikan, memberi makan atau memberi bantuan kepada orang miskin. Bahkan sebaliknya, banyak orang kaya mengumpulkan harta benda untuk kesenangan sendiri, padahal di sekitarnya banyak orang miskin yang membutuhkannya. Lebih makanya akan nggak boleh hukumnya kita membuang makanan. Makanan sisa nih masih ada, tapi nggak basi kita buang, jangan. Kalau perlu
kita angkatkan lagi, kita kasih kepada orang yang membutuhkan, ya. Masih mending kita dikasih rezeki, ya. Itu namanya kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kita sudah kufur nikmat, Allah nggak bakal tambah tuh rezeki kita, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus bersyukur. Dengan hal bersyukur apa? Memberi makan kepada fakir miskin, orang miskin, ya, yang tidak mempunyai, ya. Atau misal kita nggak punya makanan, kasih duit, ya, kasih duit ataupun sedikit nggak apa-apa, ya. 2.000 ke 3.000, ya. Yang penting itu adalah contoh untuk kita bahwasannya hal yang baik, akhlak yang baik, ya. Dari segi itulah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. 3 orang yang lalai dalam sholatnya. Apakah kamu termasuk orang yang sering lalai dalam sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam dan termasuk rukun Islam. Orang yang mengulur-ulur waktu sholat juga dianggap lalai. Apalagi orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam orang-orang yang lalai dalam sholatnya, tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya, dan orang yang melakukan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain dan memasukkan mereka ke dalam neraka wail. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang sholat dalam sholatnya. Jadi Nabi pernah suatu waktu ditanya, "Hayu amalin ya Rasulullah, amal apa yang mana amal tersebut baik di sisi Allah, ya, baik di sisi Allah. Pekerjaan apa yang baik di sisi Allah, ya, paling ampuh gitu, ya." Kata Nabi apa? As-shalat ala waqtiha, salat pada waktunya, ya. Salat pada waktunya. Apalagi naudzubillah min dzalik yang enggak salat, ya. Jangan sampai kita enggak salat, ya. Kenapa? Karena suatu amalan salat ini yang pertama kali dihisab di akhirat kelak yaitu salat kita, ya. Salat kita yang pertama kali dihisab, ya. Naudzubillah min dzalik kalau kita ada bolongnya, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya nanti bakalan ke dalam neraka wail. Naudzubillah min dzalik, ya. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah semata, ya. Ingin dipuji dia, tapi ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain, tuh, ya kan? Orang yang sholat riya berarti mengerjakan sholat hanya karena ingin dilihat dan dipuji orang lain, ingin dipuji ayah dan ibu, kakak dan adik, maupun teman-teman. Sholat harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia ngaji pengennya riya, biar dipuji, ya. Bahwasanya dia ngaji, ya. Tidak, ya. Terus sholat, ya. Dia sholat nih, dia tepat waktu, sholatnya di masjid mulu, pengen riya, pengen dipuji oleh orang. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Riya gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Allah, ya. Sholat melakukan suatu kebaikan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, itu riya, ya. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, jika dipuji atau riya, ya. Jika riya, maka sholawatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, enggan menolong atau memberikan bantuan. Orang yang mempunyai kemampuan baik harta, tenaga maupun pikiran, tetapi tidak mau membantu atau menolong orang yang membutuhkannya, termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam hidupmu. Kelima sifat tersebut harus kamu hindari, karena sifat-sifat tersebut merupakan sifat buruk yang membuat kamu dianggap sebagai pendusta agama, ya. Jadi yang kelima apa? Yang kelima adalah enggan untuk menolong orang lain, ya. Jangan sampai kita enggan, ya. Kalau ada orang lain butuh kepada kita, butuh bantuan maupun material maupun
kerja kita, tenaga kita, hendaknya kita bantu selagi kita mampu. Kalau nggak mampu ya bantu doa ya, bantu doa ya. Misal ada orang ya membikin maulid acara, datang proposal maulid ke rumah ya, kita nggak bisa bantu ya, kita nggak bisa bantu karena kita nggak ada rezeki ya, cuma sedikit lah ada ya, misal 5.000, nggak apa-apa kasih 5.000 dengan bantuan dan memberikan doa bantuan ya, semoga acara tersebut lah lancar. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, jika kita nggak punya sesuatu apapun yang ingin dikasihkan dan tenaga kita bisa, kita pakai tenaga, itu sama saja bantuan ya. Cukup sekian pelajaran kali ini, yaitu tentang surah Al-Maun ya, penjelasannya yaitu berarti apa? Orang yang menisahkan agama, ciri-cirinya adalah termasuk apa? Orang yang menghardik anak yatim pertama. Kedua adalah orang yang melalaikan sholat. Yang ketiga adalah di sini dijelaskan apa? Orang yang tidak mendorong memberi makan orang fakir miskin ya. Yang keempat, orang yang ria dalam pekerjaan amaliyahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang tidak mau saling menolong ya. Itu jangan sampai ada di dalam diri kita ya. Hendaknya kita harus yang namanya menjauh dari hal-hal itu ya, menjauh dari hal itu, kerjakan semampunya, semampu kita ya. Cukup sekian dari saya. Adapun tugas kalian pada hari ini dalam pelajaran Al-Quran Hadis, di sini lihat di halamannya, halaman 25 setelahnya, tuliskan kembali surah Al-Maun pada kolom yang tersedia ya. Tuliskan kembali surah Al-Maun ya, tulis kembali pada kalian, dan juga tolong artikan ya, saya ingin minta artikan, kalian tulis ya, juga artikan ya, coba ya. Cukup sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.